Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Khoirunisa dari Pendidikan Matematika Universitas Islam Sultan Agung. Nah, hari ini kita bakal belajar bareng tentang aritmatika sosial. Nah, sebelumnya apa sih itu aritmatika sosial? Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, peta konsepnya yaitu ketika kita belajar aritmatika sosial, kita akan belajar juga tentang nilai suatu barang. Terus harga pembelian, harga penjualan, bunga tabungan, untung, rugi. Terus kalau bunga tabungan situ ada bunga tabungan tunggal. Nanti ada rabat atau diskon yang biasanya kita sering temui itu ketika kita belanja di mal-mal atau di swalayan, bruto, neto, dan tara. Apa sih itu semua? Nah, yuk kita lanjut. Jadi, apa itu aritmatika? Nah, aritmatika itu berasal dari bahasa Yunani yang awal katanya arithnos, artinya angka, atau sering disebut ilmu hitung. Sedangkan sosial adalah hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat. Jadi, aritmatika sosial adalah ilmu hitung yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita masuk nih, nilai suatu barang. Nilai suatu barang itu ada 3, nilai keseluruhan. Nilai keseluruhan itu banyaknya unit dikali nilai per unit. Nilai per unit sama dengan nilai keseluruhan dibagi banyak unit. Kalau nilai sebagian itu sama dengan nilai sebagian unit dikali nilai per unit. Contohnya nih, Jessie berkeinginan membeli sebuah pulpen dan 5 buah buku tulis yang ada di salah satu toko buku. Tapi dia ragu dan malu apakah uangnya cukup untuk membeli pulpen dan buku tersebut. Uang yang ada di saku Jessie hanyalah Rp20.000. Karena keraguannya, kemudian dia memperhatikan orang yang membeli jenis pulpen dan buku yang dia inginkan. Dia memperhatikan ada seseorang membeli 5 buah pulpen dan orang tersebut membayar pada kasir sebesar Rp25.000. Beberapa waktu kemudian, dia memperhatikan seseorang membeli sebuah buku dan membayar pada kasir Rp5.000. Berilah saran kepada Jessie untuk memutuskan apa yang harus dilakukannya. Penyelesaian. Diketahui 5 buah pulpen sama dengan Rp25.000. Satu buku sama dengan Rp5.000. Ditanyakan harga satu pulpen dan 5 buku. Misalkan P adalah harga satu pulpen, maka 5P sama dengan Rp25.000. P sama dengan Rp25.000 dibagi 5. Seperti yang sudah kita pelajari tadi. Harga per unit sama dengan harga keseluruhan dibagi banyaknya unit. Berarti satu pulpen di toko buku adalah Rp5.000. Jika Jessie menginginkan membeli satu pulpen dan 5 buku, maka dia harus mengeluarkan uang sebesar satu pulpen, kita misalkan P. Maka 1P ditambah 5 buku, kita misalkan buku sama dengan B. 1 pulpen ditambah 5 buku sama dengan 1 dikali Rp5.000 ditambah 5 kali Rp5.000 sama dengan Rp5.000 ditambah Rp25.000 sama dengan Rp30.000. Jadi, uang yang dimiliki Jessie tidak cukup untuk membeli sebuah pulpen dan 5 buku karena uang Jessie hanyalah tersedia Rp20.000. Artinya, Jessie harus menabung uangnya lagi sampai bertambah sebesar Rp10.000 agar dia dapat membeli satu pulpen dan 5 buku, atau sebaliknya dia membeli sebuah pulpen dan 3 buah buku. Kita lanjut. Harga pembelian dan harga penjualan. Harga penjualan sama dengan harga pembelian ditambah untung. Kalau harga pembelian itu sama dengan harga penjualan dikurangi untung. Contohnya, Rizky membeli sebuah HP merek S dengan harga Rp2.700.000. Kemudian ia jual kepada temannya dengan perkiraan untung sebesar
Rp500.000. Berapakah Rizky menjual HP miliknya tersebut? Berarti yang ditanyakan adalah mencari harga jual. Diketahui harga pembelian sama dengan Rp2.700.000. Untungnya Rp500.000. Ditanya harga penjualan HP Rizky. Harga penjualan sama dengan harga pembelian ditambah untung. Sama dengan Rp2.700.000 ditambah Rp500.000 sama dengan Rp3.200.000. Jadi, Rizky menjual HP merek S tersebut kepada temannya dengan harga Rp3.200.000. Untung dan persentase untung. Untung. Apa itu untung? Untung itu harga penjualan dikurangi harga pembelian. Harga penjualan pasti lebih besar daripada harga pembelian. Nah, kalau persentase untung itu untung dibagi dengan harga pembelian dikali 100%. Rugi dan persentase rugi. Rugi, harga penjualan lebih kecil daripada harga pembelian. Jadi, harga yang kita jual itu kurang dari harga yang kita beli. Rugi sama dengan harga pembelian dikurangi harga penjualan. Persentase rugi. Persentase rugi sama dengan rugi dibagi harga pembelian dikali 100%. Rabat. Rabat atau diskon, persen. Nah, biasanya nih kita sering temukan rabat, tapi kita akrabnya dengan sebutan diskon. Kalau kita sering ke mall atau ke swalayan, biasanya kalau akhir bulan ada diskon-diskon. Jadi diskon itu sama dengan diskon dikali harga beli. Harga yang dibayar sama dengan harga mula-mula dikurangi diskon. Nah, neto, tara, dan bruto. Apelnya seger ya. Jadi apa sih itu neto? Neto itu sama dengan berat bersih. Terus kalau tara itu sama dengan berat kotor. Nah, kalau bruto itu berat keseluruhan. Nah, ketika ada apel di meja dengan keranjangnya, apelnya itu yang dinamakan neto atau berat bersih. Kita dapat menggunakan rumus untuk mencari neto. Neto sama dengan bruto dikurangi tara. Kalau kita mencari tara, tara itu keranjang dari apel tersebut. Nah, tara itu sama dengan berat kotor. Rumus mencari tara itu, tara sama dengan bruto dikurangi neto. Sedangkan bruto itu berat keseluruhan. Untuk mencari bruto sama dengan neto ditambah tara. Tadi kan kita udah belajar tentang tara, neto, dan bruto. Nah, di sini aku punya jajan nih. Nah, sedikit menjelaskan ya. Apa itu tara? Tara itu kemasannya. Apa sih? Plastiknya ini, sampulnya ini. Itu namanya tara. Jadi dia berat kotor. Kalau dia neto, nah neto itu berat bersih. Di sini biasanya ada setiap jajan biasanya. Kalau di sini itu berat bersihnya itu 33 gram. Jadi kalau biasanya di kemasan-kemasan kita beli apapun itu yang biasanya ada kemasannya, itu biasanya tulisannya berat bersih. Nah, berat bersih itu yang dinamakan neto. Jadi neto itu sama dengan berat bersih. Terus kalau bruto, apa itu bruto? Kalau bruto itu tara ditambah neto. Jadi kan tara, kalau tara kan sampulnya aja, neto kan isinya. Jadi tara itu keseluruhan, bruto itu keseluruhannya. Ini keseluruhan dari isi dan kemasan ini. Soal, seorang pedagang roti ingin membeli 5 karung tepung gandum dengan bruto masing-masing 80 kg dan tara 1%. Berapakah yang harus dibayar pedagang roti tersebut jika harga setiap kilogram tepung gandum adalah
Rp3.500. Berarti kita sebelum menentukan harga bayar, berarti kita mencari berat keseluruhannya. Nah, tadi diketahui bruto 80 kg dikali 5 yang 400 kg. Terus taranya 1%. Ditanya harga yang harus dibayar untuk 5 karung. Nah, tara sama dengan presentase tara dikalikan bruto. Jadinya 1/100 dikali 400 kg sama dengan 4 kg. Jadi kita dapatkan nilai taranya 4 kg. Kemudian kita cari neto. Neto itu sama dengan bruto dikurangi tara. Neto tadi apa? Neto itu berat bersih. Sama dengan 400 kg dikurangi 4 kg. Jadi netonya itu 396 kg. Jadi yang harus dibayar peternak ayam tersebut untuk membeli 5 karung tepung gandum adalah 396 kg dikalikan satuannya tadi 3.500 sama dengan Rp1.386.000. Bunga tabungan. Nah, yang pertama ada bunga harian. Bunga itu modal dikali bunga dalam bentuk presentase dibagi 360 dikali 100. 360 itu apa? Jumlah hari. Jadi bunga tabungan yang pertama bunga harian. Bunga sama dengan modal dikalikan bunga dalam bentuk presentase dibagi 360 dikali 100. Modal bunga dalam bentuk rupiah dikali 360 dikali 100 dibagi waktu dikali bunga dalam bentuk presentase. Waktu bunga yang diterima dibagi bunga dalam setahun dalam bentuk rupiah dikalikan 360. Bunga bulanan per bulan ini. Jadi tadi itu harian. Kenapa dikali 360? Karena 360 itu jumlah hari dalam 1 tahun. Bunga bulanan, bunga sama dengan waktu dibagi 12 dikali persen bunga dikali modal. Kalau mencari modal sama dengan bunga dalam bentuk rupiah dikali 12 dikali 100% dibagi bunga dalam bentuk persen dikali waktu. Untuk mencari waktu per bulan, bunga yang diterima dibagi bunga dalam setahun dalam bentuk rupiah dikalikan 12. 12 itu apa? Jumlah bulan dalam setahun. Bunga tahunan. Untuk mencari bunganya, persen bunga dikalikan modal dikalikan waktu. Waktunya berapa lama? Modal sama dengan bunga dalam bentuk rupiah dikali 100 dibagi bunga dalam bentuk persen dikalikan waktu. Untuk mencari waktu, bunga yang diterima dibagi bunga dalam setahun. Contoh soal. Ayah menabung di bank sebesar 2 juta rupiah dengan bunga 15% per tahun. Jika ayah menabung selama 4 bulan, berapakah besarnya bunga tabungan ayah? Penyelesaian. Diketahui modalnya tadi kan 2 juta rupiah. Bunganya 15% per tahun. Ditanyakan besarnya bunga selama 4 bulan. Nah, kita mencari bunga dalam bentuk rupiah. Sama dengan waktu dibagi 12 dikali persen bunga dikalikan modal. Waktunya kan tadi selama 4 bulan. Terus dibagi 12. 12 itu apa? Jumlah bulan dalam 1 tahun. Dikalikan tadi berapa persen bunganya? 15% per tahun. Kemudian dikalikan modalnya. Modal awal tadi berapa? 2 juta rupiah. Jadi didapatkan 100.000 rupiah. Jadi, besar bunga tabungan ayah selama 4 bulan adalah 100.000 rupiah. Nah, itu tadi kita sudah belajar tentang
aritmatika sosial. Tadi ada apa aja? Ada untung, ada bunga bank, ada tara, neto, bruto, dan lain sebagainya. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga dapat bermanfaat. Kita saling berbagi ilmu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.